Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Bapak doakan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari virus COVID-19. Pada pembelajaran jarak jauh di pagi hari ini, di pertemuan pertama ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa Bapak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kemudian materi kita pada pagi hari ini adalah rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Ananda, rendah hati, hemat, dan sederhana mampu mengantarkan kepada kemuliaan dalam kehidupan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa Bapak, anak-anak Bapak semuanya akan mampu menyebutkan arti surah Al-Furqan. Kemudian mampu menyebutkan tentang kandungan surah Al-Furqan dengan benar. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mat yang terdapat dalam surah Al-Furqan. Kemudian dapat membaca surah Al-Furqan dengan nada irama batil, dengan taratil. Kemudian mendemonstrasikan bacaan surat Al-Furqan dengan lancar. Kemudian menampilkan contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Ananda, langkah-langkah pembelajaran kita pada siang hari ini adalah, yang pertama kita akan baca surah Al-Furqan secara bersama. Kemudian membaca arti surah Al-Furqan. Kemudian menghafal ayat yang ada tentang surah Al-Furqan. Dengan hal ini, setelah kita mampu membaca surah Al-Furqan dan mampu membaca arti surah Al-Furqan, maka setelah itu kita hafal. Targetnya adalah Ananda semuanya mampu menghafal surah Al-Furqan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan menonton video pembelajaran tentang berkaitan tentang rendah hati. Kedua, penjelasan materi tentang video tersebut. Kemudian pembelajaran tentang mat, siswa memahami materi. Yang ini siswa akan paham dengan materi yang Bapak ajarkan. Langkah yang ketiga, siswa menyimpulkan materi, kemudian memberikan tugas siswa menghafal surat yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Ananda, mari kita coba untuk membaca surah Al-Furqan ini dengan benar. Kita ulang beberapa kali, mudah-mudahan Ananda bisa mampu membacanya dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yansuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita ulangi lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yansuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itulah
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan. Anak-anak Bapak semuanya, ayat ini adalah berkaitan tentang rendah hati. Sesungguhnya orang yang tidak sombong, orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, maka dia senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang-orang yang selalu mencelanya. Ketika mereka dicela, mereka tidak membalas celaan orang lain. Ketika mereka dihina, mereka tidak pernah membalas hinaan orang lain. Namun mereka akan berusaha mendoakan orang tersebut bagaimana supaya orang tersebut kembali kepada jalan Allah. Nah Bapak, kita ingat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang tersebut untuk kembali kepada jalan Allah. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Allah agar mereka diberikan azab, tidak pernah. Sehingga dengan doa Rasulullah, dengan perbuatan baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengajak sekian ribu umat, sekian juta umat pada saat sekarang ini masuk kepada ajaran Islam. Makanya pada saat sekarang ini banyak umat Islam yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena pembawa ajaran Islam ini mampu memberikan sebuah tauladan yang baik. Kemudian anak bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan materi kita, marilah kita menonton video tentang rendah hati. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sangat besar kekuasaannya. Raja ini memiliki istana yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah. Raja ini memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Namun, belakangan ini sang raja sedang gundah gulana. Ia banyak merenung, seakan masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu gelisah. Raja itu bernama Ibrahim bin Adam. Ya Allah, bukannya aku kurang bersyukur kepadamu, namun aku merasakan kejenuhan dalam hidupku ini. Aku ingin menyepi untuk mengabdi kepadamu. Salman! Saya tuanku, ada yang bisa saya kerjakan? Tolong siapkan beberapa potong pakaian untukku bepergian. Hah? Tuanku mau kemana? Kamu tidak perlu tahu. Kamu siapkan saja. Oh ya Salman, pilihkan yang biasa-biasa saja. Aku tidak mau direpotkan dengan pakaian kerajaan. Baik tuanku. Demikianlah, pelayan pun segera menyiapkan permintaan Ibrahim dengan penuh tanda tanya di hati dan pikirannya. Aneh tuanku ini. Tidak biasa-biasanya. Mau kemana beliau ya? Raja pun berkelana dan menyerahkan kerajaan untuk diperintah oleh Perdana Menterinya. Raja menyamar menjadi rakyat jelata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau mencari siapa? Saya Ibrahim. Saya ingin bertemu pemilik tempat ini. Saya ingin mencari pekerjaan. Oh, begitu.
Aku pemilik kebun ini, dan kebetulan aku sedang mencari seseorang untuk merawat kebunku. Apakah kamu bersedia? Oh, tentu saja. Aku bersedia. Terima kasih atas kebaikan Tuan. Bagus kalau begitu. Mulai hari ini, engkau sudah mulai bekerja. Jagalah kebunku dengan baik. Aku percayakan semuanya kepadamu. Baik Tuan, terima kasih. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan jaga dan rawat kebun Tuan. Bagus. Sejak saat itu, sang raja menjadi tukang kebun. Pagi-pagi sekali dia sudah di kebun. Kadang mencangkul, memeriksa buah-buahan, kadang membersihkan rumput-rumput liar, kadang memberi pupuk dan lain-lain. Masya Allah, buah ini begitu ranum. Wah, kebetulan aku sedang haus. Astagfirullah, ini punya majikanku. Tidak boleh aku makan tanpa seizinnya. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kebunku, hai Ibrahim? Alhamdulillah, pohon apel kita berbuah sangat banyak. Baru setengah hari saja sudah kudapat 20 keranjang. Bagus, bagus. Kalau begitu, tolong bawakan aku apel yang paling manis dari hasil kebunku. Silakan dicoba, tuanku. Hah? Ibrahim, ini sama sekali tidak manis. Ambilkan aku yang lain. Baik, Tuan. Wahai Ibrahim, aku heran denganmu. Kau sudah lama menjaga kebunku ini. Tidakkah kau tahu mana yang asam dan yang manis? Maafkan saya, Tuan. Apa? Kamu tidak tahu? Tidak tahu, Tuan. Lalu apa kerjamu selama ini? Keterlaluan kamu, Ibrahim. Ibrahim, jawab pertanyaanku. Berapa lama kamu bekerja di kebunku? 3 tahun, Tuan. Sudah sekian tahun kamu bekerja masih tidak tahu mana apel yang manis. Coba jelaskan apa masalahmu. Tuan, bukankah saya ini diamanatkan hanya untuk menjaga dan merawat kebun saja? Ya benar. Itu sudah saya lakukan, Tuan. Lalu, apa hubungannya dengan pertanyaanku? Begini, Tuan. Bukankah Tuan belum pernah memberikan izin kepada saya untuk mencicipi buah ini? Iya. Lalu kenapa? Maafkan saya, Tuan. Selama ini Tuan belum pernah mengizinkan saya. Maka belum satu buah pun yang berani saya cicipi. Saya tidak mau melanggar amanah Tuan. Saya tidak mau mengambil yang bukan hak saya. Subhanallah. Luar biasa orang ini. Sedemikian amanahnya sampai tidak pernah mencicipi hasil kebunku, walaupun aku tidak melihatnya. Astagfirullah, Ibrahim. Jadi karena itu kau tidak bisa membedakan apel yang manis dan yang asam. Subhanallah. Jika demikian, maafkan aku, Ibrahim. Aku yang salah. Kamu sungguh orang yang sangat mulia. Maafkan aku. Luar biasa, tatahnya banyak, hartanya banyak, tapi beliau tetap mencari, membersihkan diri beliau dengan berbagai macam cara-cara yang beliau berikan. Makanya anak-anak Bapak, mari kita tauladani sifat daripada raja tersebut.
Ada kandungan surat Al-Rahman ayat yang ke-63 ini. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dari ayat ini adalah bahwasanya ibadur Rahman, hamba-hamba Allah, orang yang disebut dengan hamba Allah itu akan mendapatkan rahmat yang paling besar di sisi Allah. Rahmat yang besar itu adalah derajat yang tinggi di surga. Ketika kita diakui kita sebagai hamba Allah, Rahman, ibadur Rahman, maka Allah akan berikan derajat yang tinggi kepada kita. Yang kedua, orang-orang yang ibadur Rahman itu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu, rendah hati, dan tak pernah menyombongkan diri. Orang yang hamba Allah itu tidak pernah sombong, karena dia sadar bahwa dia cuma kecil, yang hanya hamba Allah untuk sombong kepada Allah ataupun sombong kepada sesamanya. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ini bahaya perilaku sombong. Kita bisa belajar kepada kisah-kisah para perilaku yang sombong, yang tidak rendah hati selama ini, yaitu seperti Firaun. Dia mentang-mentang berkuasa, seorang raja sombong, sehingga kesombongannya itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan di dalam lautan yang sangat dalam. Kemudian seperti Karun orang kaya, mentang-mentang kita kaya, tidak perlu kita sombongkan kekayaan kita. Mari kita lihat Karun, sehingga kekayaannya yang luar biasa, yang melimpah, ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut, ke dalam tanah, dikuburkan dengan karunnya sendiri ke dalam tanah. Kenapa? Karena kesombongannya. Kemudian seperti Kan'an, ketika sudah jelas ada banjir yang datang, tsunami yang datang, namun Kan'an tetap tidak mau mengikuti ayahnya. Kenapa? Karena keangkuhan dan kesombongan di dalam hatinya, sehingga Kan'an ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang sangat besar, yaitu banjir tsunami. Anak Bapak yang Bapak sayangi, mungkin 3 contoh itu cukup bagi kita untuk kita jadikan sebuah pelajaran, sehingga kita jauhkan sifat sombong di dalam hati kita. Kita pupuk dengan sesubur-subur mungkin sifat rendah hati di dalam hati kita, sehingga ketika kita berbicara, ketika kita berbuat, kita selalu disenangi oleh orang lain. Ketika kita disenangi oleh orang lain, maka Allah akan senang kepada kita. Kemuliaan akan datang dari Allah, dan orang-orang sekitar kita akan senantiasa memuliakan kita. Anak-anak Bapak, sebagai penutup materi kita pada pagi hari ini, ada pesan yang mau Bapak sampaikan. Tanamkanlah di dalam di dalam hati kita sifat rendah hati dalam diri, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Tanamkan di dalam diri kita sifat rendah hati, insya Allah akan memuliakan kita. Anak-anak Bapak semuanya, dalam pembelajaran ini ada tugas yang harus Anda kerjakan. Gunanya adalah untuk bahan penilaian bagi Bapak. Yang pertama, tugasnya adalah kirimkan foto bukti ringkasan materi tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Ini materi ini Anda ringkas dari video yang Bapak sampaikan ini. Kemudian boleh Anda tambah dari buku paket dan sumber-sumber yang lain. Kemudian kan Anda ringkas pakai kertas double folio. Kemudian Anda kirimkan
ke classroom nanti yang Bapak bikinkan tempatnya atau kelasnya. Kemudian yang kedua, hafal surah Al-Furqan ini. Kenapa? Surat ini adalah surat yang luar biasa, mengingatkan kita untuk tidak dan jangan sekali-sekali berperilaku sombong, dan jangan kita sombong dan ditanamkan sifat rendah hati dalam diri kita. Nah, ketika Ananda sudah hafal, sebagai bukti Ananda hafal itu adalah Ananda kirimkan video kepada Bapak, sehingga video tersebut sebagai bukti Ananda sudah hafal. Videonya syaratnya adalah dalam keadaan mata terpejam. Jadi divideokan sambil memejamkan mata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.